Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsuddin, Prodi Sistem Informasi semester 3. Baik, kami di sini mendapatkan materi instruksi pada mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Selanjutnya, yang pertama adalah tujuan dari instruksi adalah memahami representasi set instruksi dan jenis-jenis format instruksi. Selanjutnya, mengetahui jenis-jenis tipe operan digunakan, macam-macam mode pengalamatan, format instruksi pada Pentium, memahami implementasi set instruksi pada Pentium kedua. Sasaran pengetahuan mengenai set instruksi sangat dirasakan manfaatnya oleh programmer bahasa tingkat rendah seperti bahasa assembler. Bagi programmer bahasa tingkat rendah, sangat memerlukan informasi tentang penggunaan register dan spesifikasinya, struktur memori maupun format instruksinya. Bab ini akan mengupas tentang karakteristik mesin instruksi, tipe-tipe operasi, mode pengalamatan, dan format instruksi. Karakteristik mesin instruksi. Instruksi mesin atau disebut dengan mesin instruction yang dieksekusi membentuk suatu operasi dan berbagai macam fungsi CPU. Kumpulan fungsi yang dapat dieksekusi CPU disebut set instruksi atau disebut juga instruction set CPU. Mempelajari karakteristik instruksi mesin meliputi beberapa elemen-elemen instruksi mesin, representasi instruksinya, jenis-jenis instruksi, penggunaan alamat, dan juga rancangan set instruksi. Elemen instruksi mesin. Yang pertama adalah elemen instruksi mesin. Untuk dapat dieksekusi CPU, suatu instruksi harus berisi elemen informasi yang diperlukan CPU secara lengkap dan jelas. Apa saja elemennya? Pertama, operation code atau disebut dengan opcode, menspesifikasi operasi yang akan dilakukan. Kode operasi berbentuk kode biner. Jadi yang pertama itu operation code, kode operasinya itu berbentuk kode biner. Yang kedua, source operand reference. Operasi dapat berasal dari lebih satu sumber. Operand adalah input operasi. Jadi yang kedua adalah operasi itu dapat berasal dari satu sumber, dan operand di sini adalah input operasi. Yang ketiga, result operand reference. Result operand reference di sini adalah merupakan hasil atau keluaran operasi. Yang kedua adalah representasi instruksi. Instruksi komputer direpresentasikan oleh sekumpulan bit. Instruksi dibagi menjadi beberapa file. File ini diisi oleh elemen-elemen instruksi yang membawa informasi bagi operasi CPU. Layout instruksi dikenal dengan format instruksi. Yang ketiga, jenis-jenis instruksi. Pernyataan dalam bahasa tingkat tinggi tersebut menginstruksikan komputer untuk melangkah-langkah berikut ini. Langkah pertama adalah buatkan sebuah register dengan isi lokasi memori 2.2.210. Tambah isi lokasi memori 211 ke register. Simpan isi register ke lokasi memori 210. Korelasi. Terlihat hubungan antara ekspresi bahasa tingkat tinggi dengan bahasa mesin. Dalam bahasa tingkat tinggi, operasi dinyatakan dalam bentuk aljabar. Dalam bentuk aljabar singkat menggunakan variabel. Dalam bahasa mesin, hal tersebut diekspresikan dalam operasi perpindahan antara register.
Yang keempat adalah jumlah alamat. Jumlah register atau alamat yang digunakan dalam operasi CPU tergantung format operasi masing-masing CPU. Ada format operasi yang menggunakan 3, 2, 1, dan 0 register. Umumnya, yang digunakan adalah 2 register dalam satu operasi. Desain CPU saat ini telah menggunakan 3 alamat dalam suatu operasi, terutama dalam MIPS atau kepanjangannya Million Instruction per Second. Yang kelima adalah rancangan set instruksi. Aspek paling menarik dalam arsitektur komputer adalah rancangan set instruksi karena rancangan ini berpengaruh banyak pada aspek lainnya. Set instruksi menentukan banyak fungsi yang harus dilakukan CPU. Set instruksi merupakan alat bagi para programmer untuk mengontrol kerja CPU. Set instruksi merupakan alat bagi para pemrograman untuk mengontrol kerja CPU. Pertimbangan kebutuhan program menjadi bahan pertimbangan dalam merancang set instruksi. Jenis-jenis operasi komputer, transfer data atau konversi, aritmetika atau input atau output, logika atau control system dan transfer control. Operasi set instruksi secara umum. Jadi di sini adalah operasi set instruksi secara umum. Jenisnya adalah pemindahan data. Nama operasinya ada move, store, load, exchange, clear atau reset, set, push, pop. Keterangannya di sini ada juga. Nama operasi move, keterangannya memindahkan word atau blok dari sumber ke tujuan. Yang store memindahkan word dari prosesor ke memori. Yang load memindahkan word dari memori ke prosesor. Yang exchange menukar isi sumber dengan tujuan. Yang clear memindahkan word kosong ke tujuan. Set memindahkan word 1 ke tujuan. Push memindahkan word dari sumber ke bagian paling atas stack. Pop memindahkan word dari stack teratas ke tujuan. Selanjutnya ini juga ada and melakukan and or not exclusive or melakukan operasi logika terhadap bit. Test menguji kondisi tertentu. Compare membandingkan dua operan secara logika maupun aritmatika. Set variable control instruksi untuk mengejar kontrol bagi keperluan proteksi interrupt control timer. Shift melakukan penggeseran bit operand. Rotate melakukan pemutaran bit operand. Transfer data. Instruksi transfer data harus menetapkan lokasi operan sumber, lokasi operan tujuan, panjang data yang akan dipindahkan, mode pengalamannya. Sekian dari kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.